malaikat maut, yang juga dikenal sebagai malaikat Israil alaihi salam, adalah salah satu dari 4 malaikat utama dalam agama kita. Ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Malaikat Israil memiliki 4 wajah, 1 di muka, 1 di kepala, 1 di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah dari mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah dari punggung, dan nyawa seluruh jin dari wajah telapak kakinya. Malaikat Israil juga memiliki 4.000 sayap, dan 70.000 kaki, dengan salah satu kakinya di langit ke-7 dan yang lainnya di jembatan antara surga dan neraka. Di setiap mulutnya ada 1 juta lidah yang mampu berbicara 1 juta bahasa. Malaikat Israil bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah Al-Maut itu?" Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk menyaksikan Al-Maut. Setelah itu, semua malaikat jatuh pingsan selama 1000 tahun sebelum sadar kembali dan bertanya kepada Allah, apakah ada makhluk yang lebih besar dari itu? Allah menjawab bahwa Dia yang menciptakannya dan lebih agung daripadanya. Setelah itu, Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mengambil Al-Maut, namun malaikat Israil khawatir tidak mampu mengambilnya, karena kebesaran Al-Maut. Allah memberinya kekuatan sehingga Al-Maut itu menetap di tangannya. Al-Maut kemudian berseru dengan suara yang sangat keras, menjelaskan tugasnya sebagai pemisah orang yang saling mencintai, memisahkan antara anak dan ibunya, pria dan wanita, menghancurkan bangunan, meramaikan kuburan, mencari dan mendatangi semua makhluk. Saat mencabut nyawa makhluk di dunia, ia turun bersama 2 malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Untuk mengetahui kapankah seseorang akan meninggal, malaikat Israil bekerja sama dengan malaikat Arham. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika ia datang untuk melihat wajah seseorang, ia mendapati bahwa orang itu sedang bergelagat tawa. Maka berkatalah malaikat Israil, alangkah herannya. Aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya sewaktu-waktu. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bisa tertawa. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah dari kaummu yang paling cerdas?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas." Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Hamba pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ketika hamba bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, hamba melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Hamba tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatunya, hamba sudah mencabut nyawanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya lagi, "Apa yang membuatmu menangis?" Malaikat maut menjawab, "Hamba menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang gurun yang tandus, sementara ia hendak melahirkan. Maka hamba menunggunya sampai bayinya lahir di gurun itu, lantas hamba cabut nyawanya sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya karena tidak ada siapapun yang mengetahui keadaan mereka. Lalu, apa yang membuatmu terkejut?" Malaikat maut menjawab, "Hamba terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama. Hamba melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya setiap kali aku mendekati. Cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku. Lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apakah engkau tahu siapa ulama itu?" Malaikat maut menjawab, "Tidak tahu, ya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melanjutkan, "Sesungguhnya ulama itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya meninggal." Ketika malaikat Israil hendak mencabut nyawa seseorang yang kaya, orang kaya ini didatangi malaikat Israil yang saat itu menyamar sebagai orang miskin. Malaikat Israil kemudian mengetuk pintu dan berkata, "Tolong panggilkan pemilik rumah ini." Para pelayan di rumah itu justru menertawakan dan membentak malaikat Israil yang sedang menyamar tersebut, mengira orang miskin itu datang untuk mengemis. "Anda siapa? Anda miskin, tidak layak ke sini untuk bertemu dengan tuan kami," hardik pelayan tersebut.
Malaikat Israel itu diam dan mengetuk pintu kembali. "Sampaikan saja kepada tuanmu, aku malaikat pencabut nyawa," tuturnya. Lantas ia mendatangi pelayannya dan meminta mereka untuk menyampaikan suaranya. "Berwasiatlah segera, aku akan segera mencabut nyawamu sebelum kau sempat keluar dari rumah," tutur malaikat Israel kepada orang kaya tersebut. Dan tak lama kemudian, orang kaya itu meninggal dunia. Sontak para keluarga histeris dan menangis, bahkan beberapa dari mereka menawarkan harta kepada si miskin yang ternyata malaikat pencabut nyawa. Para keluarga itu lantas mengeluarkan harta, emas, dan permata. "Kalian harta-harta tidak berguna, kalian harta hanya membuat kami melupakan Allah, kalian tidak bisa menolong kami," ucap mereka. Tiba-tiba harta itu berubah bentuk, emas dan permata itu berdiri. "Hai orang kaya, salah jika kalian mencaci maki kami. Kami sudah membuat derajat kalian tinggi, kami telah membuat kalian punya kedudukan sama dengan raja-raja dan tuan-tuan. Lihatlah, ketika keluarga kalian meminang seseorang yang kalian kehendaki, lalu bagaimana dengan nasib orang soleh yang juga ingin melamar seseorang yang kalian pilih itu? Mereka gagal karena harta kalian menghalanginya," terang harta si kaya. "Begitulah, harta tidak bisa melindungi kita dari malaikat Israel, seberapa kaya pun orang tersebut. Hingga makhluk yang tersisa hanya malaikat Israel alaihi salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Pergilah malaikat Israel ke suatu tempat di antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat dia mencabut ruhnya, malaikat Israel menjerit dengan sangat dahsyat, bahkan jika ada makhluk yang mendengar jeritan itu maka makhluk itu akan binasa seketika, karena saking dahsyatnya jeritan malaikat Israel. Pada saat itu, malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat ruh dicabut, maka aku akan mencabut ruh dari orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Kemudian, matilah malaikat Israel dan hanya tinggal Allah saja yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu.